Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Puluhan pelajar SMP swasta di Pasaman keracunan massal. Pemilik toko ke toilet. Tas berisi dompet, telepon genggam, dan kartu ATM digondol maling. 2 narapidana di Lapas Muaro Sijunjung memiliki bakat melukis yang menghasilkan uang. Sebanyak 64 pelajar sebuah SMP swasta di Pasaman dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping akibat keracunan pada Sabtu pekan lalu. Mereka diduga mengalami keracunan usai menyantap soto, risoles, dan agar-agar yang disediakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah. Setelah menyantap makanan, para pelajar mengalami mual-mual, muntah, dan pusing, sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kondisi sebagian korban mengkhawatirkan karena mulai kesulitan bernapas sehingga harus diberi bantuan tabung oksigen. Namun banyak juga yang hanya merasa pusing dan muntah-muntah. Para pelajar di sekolah ini tinggal di asrama. Semua kebutuhan makan dan minum mereka disediakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah. Apa yang mereka makan apa ya Pak? Untuk snacknya Pak? Snacknya tadi risoles, pusing, kemudian ini ada yang muntah-muntah. 6 orang awal kena. 6 orang awal kena. Pihak rumah sakit memastikan penyebab puluhan pelajar itu keracunan disebabkan oleh makanan yang baru mereka makan. Berjumlah 64 orang, kita masih observasi mana yang agak parah, itu akan kita rawat, yang bisa rawat jalan kita akan pulangkan. Pertama muntah-muntah, sakit perut, dan ada yang pusing-pusing. Berarti ini dugaan keracunan ya Pak ya? Dugaan keracunan makanan. Kami telah mengambil sampel dari muntah dan makanan yang dimakan tadi, dan akan dikirim ke labor di Padang. Pihak rumah sakit telah mengobservasi dan pengambilan sampel makanan yang dikirim ke laboratorium Balai POM Padang untuk memastikan penyebab dugaan keracunan makanan itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Pasca ditangkapnya seorang polisi setelah menjemput 141 kg ganja dari seorang warga binaan Lapas Padang beberapa waktu lalu, kini pihak Lapas memperketat pemeriksaan keluarga warga binaan yang datang berkunjung. Satu persatu bungkusan milik pengunjung dibuka dan diperiksa secara ketat oleh petugas. Pengunjung juga harus melewati sejumlah pos pemeriksaan, di antaranya pos untuk mendeteksi logam dan pemeriksaan badan. Para pengunjung mengaku tidak keberatan dengan perlakuan pihak Lapas Padang ini. Justru mereka sangat mendukung apa yang dilakukan, terutama dalam meningkatkan pengawasan barang bawaan pengunjung. Maksudnya gimana? Diperketat untuk barang bawaan Ibu sebagai pengunjung. Kalau itu sih nggak masalah, soalnya kan untuk mengantisipasi aja buat orang-orang yang untuk memasuki barang-barang yang ilegal buat ke lapas. Itu aja sih. Sejauh ini pelayanan di lapas sendiri yang Bu rasakan seperti apa? Pelayanannya sangat baik, soalnya saya sih orang-orang di sini sangat ramah soalnya. Aman dan baik, tidak ada membawa barang terlarang. Supaya kita yang berkunjung tidak membawa barang-barang terlarang. Ibu sendiri ke sini lihat siapa? Suami. Sudah sering ke sini? Baru. Ini baru pertama atau gimana? Baru pertama. Kepala Lapas Kelas 2A Padang mengatakan, upaya itu dilakukan
untuk mencegah barang terlarang masuk lapas. Pihaknya terus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan barang bawaan para tamu warga binaan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kami sudah punya SOP ya dalam pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pengunjung maupun barang-barang titipan. Nah, semua barang-barang itu kami teliti dengan seksama oleh petugas yang sudah kami bentuk. Ada timnya baik dari pendaftaran sampai pemeriksaan nantinya di portir. Jadi setiap barang yang masuk diperiksa satu persatu, kemudian orang yang masuk ke dalam lapas juga dilakukan penggeledahan yang sudah memenuhi standar SOP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bandar ganja dan pembeli ganja ternyata sama-sama warga binaan. Ada yang menghuni lapas Padang dan ada yang menghuni lapas Tanjung Pati di 50 kota. Sedangkan kurirnya adalah oknum polisi. Mereka berkomunikasi menggunakan telepon genggam yang disimpan di dalam lantai keramik sel tahanan. Robiha melaporkan dari Padang. Digitalisasi teknologi pertanian, bantu petani, dukung ketahanan pangan untuk menekan inflasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk menekan laju inflasi adalah dengan program ketahanan pangan. Wujudnya, Pemprov Jawa Tengah menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk menerapkan digitalisasi teknologi pertanian kepada para petani. Cara ini pun diterapkan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melatih petani setempat untuk menerapkan digitalisasi teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian. Alatnya disebut digital farming, yang dapat dipakai untuk mengecek suhu tanah, pH tanah, suhu air, dan suhu udara. Dalam alat ini juga dipasang sensor NPK atau zat hara dalam tanah, sensor arah angin, dan sensor hujan. Alat ini berfungsi sebagai alat bantu petani untuk bercocok tanam. Berdasarkan informasi dari alat yang bisa dipantau di telepon genggam para petani melalui aplikasi tertentu. Alat digital farming, yang mana dia alat untuk mengecek dari pH tanah, suhu air, atau mungkin suhu ruangan juga dari sensor yang ditanam di situ apa aja, untuk NPK atau mungkin sensor itu yang sensor arah angin, mungkin juga DHT, juga ada sensor hujan di situ juga tertanam. Jadi kita mengecek agar supaya sebenarnya meringankan petani. Meringankan petani itu dari hasil-hasil data yang didapat oleh sensor tersebut nanti diaplikasikan ke dalam aplikasi kita ada di sini dari Permati Tandur. Satu alat ini mampu memantau 5 hektar sawah. Ada sebanyak 11 alat yang dipasang di areal persawahan dan sudah ditanam sejak tahun 2020. Dampaknya, hasil panen padi meningkat dari 7 ton menjadi 9 ton per hektar. Alat ini merupakan salah satu dari sekian banyak program yang dilihat oleh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Barat di Jawa Tengah pada Rabu pekan lalu. Pada kesempatan itu juga dilakukan perjanjian kerjasama antara Sumatera Barat dengan Jawa Tengah. Hampir semua ruang lingkup dilakukan kerjasama kedua provinsi, yang salah satunya adalah masalah pangan. Pertanian yang semakin berkurang akibat alih fungsi menjadi permukiman dan lebih efektif digunakan untuk gerakan pangan murah, bisa dengan fasilitas distribusi pangan. Nah itu apakah pengalaman di Jawa Tengah bisa dilakukannya di Sumatera Barat? Nah itu BI itu merasa ini peran BI itu di situ. Kira-kira ada di tempat lain yang bagus, kita share ke tempat kita berada di wilayah kerja BI. Nanti misalnya BI sendiri pun di masing-masing wilayah bisa melakukan hubungan di tadi gerakan pasar murah, distribusi pangan, BI juga bisa. Bapak Asisten sampaikan bahwa terkait dengan cabai dan bawang merah,
Brebes menjadi salah satu sentra peluang merah yang selama ini juga ternyata sudah di ekspor istilahnya ya, diekspor ke luar negeri maupun di provinsi-provinsi lain. Jadi menurut saya ini langkah yang sangat luar biasa, dan Sumatera Barat ini yang pertama ada KAD dengan provinsi Jawa Tengah khususnya terkait dengan pangan. Jawa Tengah adalah provinsi yang mendapat penilaian sebagai provinsi terbaik di Jawa dan Bali dalam pengendalian inflasi tahun 2024 ini. Bahkan pada Agustus tahun ini, terjadi deflasi mencapai 0,07%. Pada bulan Mei, inflasi sempat mencapai 2,66%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,97% pada Agustus 2024 ini. Sejatinya, karya wisata yang dilakukan tim pengendali inflasi daerah Sumatera Barat harus diaplikasikan di kampung halaman. Sehingga karya wisata bukan sekadar kegiatan plesiran, seperti yang kerap terjadi selama ini. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Alat ini mampu Menjadi seorang narapidana memang sesuatu yang menyengsarakan. Sudahlah badan terkurung, harus pula menunggu lama agar bisa bebas. Jika tidak bisa memanfaatkan waktu, maka hidup di dalam penjara terasa membosankan. Tapi tidak jika narapidana memiliki kesibukan berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Bahkan keahliannya itu bisa menghasilkan uang. Seperti yang dilakukan dua warga binaan di lapas kelas 2B Muaro Sijunjung ini. Yadi dan Gito setiap hari menyibukkan diri di bengkel seni yang berada di dalam area lapas. Keduanya asik melukis. Dengan bekal melukis itulah mereka berdua mengisi hari-harinya di dalam lapas. Bakat mereka ini diketahui Kalapas yang kemudian menyediakan peralatan untuk melukis seperti kanvas, cat, dan kuas. Yadi sibuk melukis hewan dengan kuas cat. Goresannya sangat detail dan penuh kehati-hatian. Saat melukis, objek lukisan diletakkan di depannya agar mudah dilihat. Sedangkan Gito asik melukis ikan hias. Ada 2 ekor ikan hias yang dilukisnya. Satu berwarna merah, satunya lagi berwarna kuning. Lukisannya sungguh indah. Sementara di dinding bengkel seni, terpampang beberapa buah lukisan mereka berdua yang sudah jadi. Keduanya merasa bersyukur bakat mereka dapat tersalurkan kembali berkat bantuan Kalapas Muaro Sijunjung yang menyediakan fasilitas untuk melukis. Bahkan telah belasan hasil lukisannya yang dibeli oleh pejabat setempat saat melakukan kunjungan ke Lapas Muaro Sijunjung. Ada Pak, beberapa. Yang beli Bupati Pak. Bupati. Bapak Bupati Sijunjung. Berapa unit itu Pak? 2. Itu lukisan seperti apa yang dibeli sama pejabat tersebut? Potret sama pemandangan Pak. Ya di lapas ini baru belajar lukis Pak. Iya. Sebelumnya melukis tidak di media kanvas Pak. Di mural, jadi kisah kertas yang melukis di kanvas baru di lapas ini baru coba Pak. Kanvas 3 bulan Pak. 3 bulan. Bang Wilin balik. Satu lukisan paling lambat seminggu ya Pak. Seminggu ya Pak. Gantung besar lukisan kan. Tingkat kesulitannya Pak. Menurut Kalapas Muaro Sijunjung, Ahmad Junaidi, pihaknya secara rutin intens melakukan pelatihan kepada warga binaan agar bakat-bakat terpendam mereka dapat tersalurkan sehingga bermanfaat bagi para narapidana. Memberikan suatu pelatihan untuk masa depan bagi warga binaan kita di Lapas Muaro Sijunjung. Setelah mereka nanti bebas, dengan mereka sudah mempunyai suatu keahlian atau skill sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya maupun juga dirinya sendiri, minimal dirinya pribadi. Jadi dengan adanya kegiatan di samping bermanfaat juga menghabiskan tidak terasa bagi warga binaan kami ini untuk melaksanakan pidananya di dalam lapas. Harapannya jika bebas,
mereka bisa membuka usaha sendiri untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Robiha melaporkan dari Si Junjung.